Saya ingin menyapa kembali Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang yang masih mau berdiam sejenak di pelataran rumah Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih berikan kami kesempatan untuk diam mendengar sabdamu. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Tuhan Engkau berkati lewat hikmat yang Engkau miliki itu Tuhan dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan biarlah boleh jadi untuk menguatkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau beracara bagi kami. Ruangan tempat yang kami berada, ruangan hati dan pikiran kami, apabila ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu lalu lintas berpikir kami, hamba-Mu dengan tegas katakan, dalam nama Yesus, biarlah Engkau ambil alih, Engkau kuasai Bapa, Engkau berikan konsentrasi bagi kami. Dan ruangan ini, mari Engkau sterilkan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat, biarlah kuasa Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian lebih jelas lewat Allah Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya tema besar, kasih untuk semua ciptaan. Allah tidak pernah memilih kasih, bahwa ada orang-orang tertentu yang dipilih secara khusus turun naik ke surga, tetapi Allah memilih setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat tempat yang layak, yaitu surga. Semua spesial di mata Allah. Karena waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada perbedaan. Mau yang miskin, yang kaya, yang bodoh, tidak berpendidikan, dan orang-orang yang berpendidikan sekalipun, mereka mendapat tempat yang sama. Bahkan anak cucu kita memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa, bukan opa, bukan kakek, ya, karena kita semua status sama di hadapan Allah. Itulah hebatnya, Allah tidak memilih siapa-siapa yang spesial di mata Allah, tetapi karena kasih untuk seluruh ciptaan, Allah menciptakan kita semua sama. Oleh sebab itu kesempatan hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa hari ini saya coba mengambil satu tokoh yang dikenal sadis, yang dikenal galak, yang dikenal pintar, yang menganggap orang lain bodoh dan selalu ego dalam kehidupannya. Dan waktu dia mengenal Yesus, dia diubah menjadi seorang yang benar-benar punya kerendahan hati yang begitu sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu, toko ini bahkan untuk makannya saja bukan dari hasil pelayanannya dia, tapi dia bekerja, dia menganyam tenda, dan dia membuat untuk jual supaya dia bisa hidup. Ini luar biasa, saking kerendahan hati. Tapi kalau kita lihat, sebelum dia bertobat, dia bukan orang yang main-main. Dia warga negara yang terhormat. Dia seorang yang berpendidikan cukup. Dia seorang yang menjadi prajurit yang memang memiliki otoritas dan kuasa, sehingga Yesus bersama pengikut-pengikutnya, dia tidak berikan ampun. Dia mengejar dan ingin membunuh. Ini orangnya luar biasa. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, sentuhan kasih Allah itu di dalam Kristus Yesus kepada dia, dia berubah total. Yang tadinya egois, tidak mau peduli dengan orang lain, dia menganggap dirinya benar, dia tidak mau tahu siapa saja yang coba menghalangi, dia habiskan. Tapi Bapak Ibu tahu, dia tokoh yang luar biasa. Mari kita belajar dari Paulus. Paulus seorang tokoh yang luar biasa, yang memiliki kerendahan hati, dihina sekalipun dia tidak peduli. Nah, ini menggambarkan Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya. Apakah kita juga mau sama seperti Paulus atau menjadi Saulus? Ingat, sebelum menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Mari kita tinggalkan. Tapi kita melihat Paulus,
Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saya adalah Paulus-Paulus yang baru, yang saat ini Tuhan ingin memakai kita untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca beberapa ayat yang saya sudah persiapkan. 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang 33. Terlalu panjang ya, tapi kita baca beberapa ayat saja. Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11, dan kita lanjut ayat 23 sampai 26. Bisa Bapak Ibu? Ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus tidak mementingkan dirinya. Ayat 7, apakah aku harus berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Demikian kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamung, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, kita lanjut ya. Saya ayat 23, Bapak Ibu 24 sampai 26 ya. Ayat 23 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamung, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ya, puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam aktivitas kita hari lepas hari. Itulah sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita lihat Paulus menghadapi tuduhan palsu. Ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang menyampaikan bukan Injil yang benar. Sehingga Paulus diperdaya demikian rupa bahwa dia adalah palsu yang menyampaikan bukan kebenaran Allah. Kerasulannya diragukan karena ia telah menolak tunjangan dari jemaat Korintus. Lihat ya, karena persembahan yang mereka ingin berikan kepada dia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tidak mau ambil. Dan dia dituduh bahwa ini apakah hamba Tuhan atau bukan. Bapak Ibu, banyak kali orang Kristen bukan seperti Paulus. Mereka menjadi diri mereka sendiri, dan mereka ingin mencari keuntungan dari jemaat-jemaat Tuhan. Hati-hati. Kalau ada seperti itu Bapak Ibu, saya katakan tinggalkan gereja itu. Cari gereja yang memang benar-benar hamba Tuhan murni. Karena apa? Ini yang Paulus alami bukan sekarang ini saja, tapi keadaan yang dulu juga sudah terjadi. Oleh sebab itu, apalagi keadaan sekarang, itu berbahaya. Ada banyak bangunan-bangunan yang mewah,
ya, hamba-hamba Tuhan hanya mencari pundi-pundi dari jemaatnya, padahal jemaatnya jalan kaki, naik turun kendaraan, ya, lompat sana lompat sini, ibu-ibu, kakek-kakek, coba, aduh, tapi coba harus memberikan yang terbaik. Aduh, Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan kayak seperti itu, datanglah, cari Payaneman, ya, supaya mari kita benar-benar melihat dari kebenaran firman Tuhan. Ini contoh yang Paulus ingin lakukan bagi kita. Paulus menyatakan ketulusan motivasinya dalam hal memberitakan Injil. Ia melakukannya dengan cuma-cuma, bukan karena uang. Kalau ada hamba Tuhan yang punya motivasi uang, tinggalkan. Kenapa? Berarti tidak murni. Paulus dituduh, dia dituduh menyampaikan firman yang palsu, orang yang bukan benar-benar dari Allah. Lah, bagaimana kalau orang yang benar dari Allah itu selalu mementingkan uang atau mencari keuntungan di balik? Maaf Bapak Ibu, ini banyak. Sekarang banyak hamba Tuhan memperdagangkan kebenaran firman Allah, hanya ingin mencari keuntungan. Hati-hati. Maka itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 7 dikatakan, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Waktu hamba Tuhan datang melayani kita, Bapak Ibu, kita perhatikan, apakah mereka punya motivasi yang benar atau tidak? Motivasi yang benar, contoh dari Rasul Paulus, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki kekayaan dan kedudukan, menjadi pejabat tinggi, tapi coba dia tinggalkan. Bahkan, ya, dikatakan di firman Tuhan bagian lain, duri dalam daging. Kenapa? Penderitaan yang dia alami, dia tidak akan memberikan kepada jemaatnya, tetapi dia menghadapi haus, dahaga, lapar, panas dan sebagainya. Dia membuat tenda untuk tempat di mana dia bisa hidup. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika ia melayani jemaat Korintus, ia tidak mau menerima tunjangan dari mereka. Yang ia mau terima adalah bantuan dari jemaat Filipi. Kenapa? Saat itu dia tidak melayani di Filipi, dia melayani di Korintus. Dan kalau mereka memberikan sumbangan bagi dia, mari, konsep kita yang salah, untuk mendukung pelayanan kita butuh orang lain, tapi bukan menyusahkan jemaat. Jadi kalau ada anak-anak saya yang mengatakan, papa mama melayani, tapi juga cari dana dari orang, ingat, bantuan itu bisa dari siapa saja. Orang-orang yang mengasihi Allah menjadi manusia-manusia Allah yang dapat memiliki kasih untuk melakukan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita dukung, ya, untuk memperingati Irsyama yang kesekian tahun. Kita akan ke daerah terpencil berbagi kasih, karena kasih untuk semua umat, bukan cuma untuk kita. Waktu kita mengecap kasih itu, kita juga harus mengaplikasikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal kasih. Ini luar biasa Bapak Ibu. Namun sayang, hal ini disalahkan, pengertian yang keliru bagi jemaat Korintus. Sebenarnya Paulus bertindak demikian karena ia tidak mau menjadi beban bagi jemaat Korintus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang membuat jemaat, ya, memiliki beban bagi kehidupannya, tinggalkan. Karena ingat, kalau kita menjadi orang percaya, jalan yang benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh dari Paulus, Paulus tidak mengharapkan apa-apa, tapi bukan berarti dia kekurangan. Ini menjadi contoh dan teladan bagi kita orang percaya. Karena apa? Allah yang empunya langit dan bumi mampu memberikan apa yang kita ingin. Belum kita utarakan saja kepada Allah. Firman Tuhan katakan apa? Apa yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak ada dalam hati, Tuhan siapkan itu bagi kita.
Tapi kalau ada keinginan untuk merampok jemaat, mari tinggalkan. Ini yang Rasul Paulus mengingatkan setiap kita orang percaya, bahkan hamba Tuhan khususnya, untuk berhidup nyata dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu, ayat 10 dan 11 katakan gini, demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan, ya, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Bapak Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang hanya melihat, ya, saya mau pelayanan di Korintus nih karena memang mereka akan memberikan persembahan kasihnya itu luar biasa. Stop, katakan stop. Mari kita hajar hamba-hamba Tuhan. Didik mereka untuk setiap kali pelayanan jangan memberikan persembahan kasih, supaya mereka murni, ada di dalam pelayanan yang murni. Karena apa? Ini yang terjadi. Banyak kali saat ini hamba Tuhan mau melayani hanya orang-orang tertentu. Akhirnya orang-orang itu katakan apa? Payaneman. Itu benar nggak tuh hamba Tuhan? Apa nggak butuh lagi hidup? Semua hamba Tuhan butuh hidup, tapi bukan menyusahkan orang dan memilih-milih pelayanan. Paulus tidak, Paulus pukul rata. Bahkan ada yang mensponsorkan dia. Siapa? Jemaat di Filipi. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang benar-benar murni, dan Tuhan mengirim orang-orang yang takut akan Tuhan, malaikat tanpa sayap untuk mendukungnya, puji Tuhan. Bukan berarti dia merampok jemaat. Dan orang-orang yang mendukung pelayanan tanpa pamrih, mereka lebih diberkati 2 kali lipat. Karena ingat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Ada orang yang datang ke rumah kita aja, kita memberikan segelas air putih. Waktu mereka minum dan mereka katakan, terima kasih Tuhan, upah kita lebih besar. Jadi mari jemaat El Syama, kalau siapapun yang mampir ke rumah kita, pemulung sekalipun, kasih dia air supaya kita makin diberkati. Kenapa air? Air itu lambang kehidupan Bapak Ibu. Rumah ini waktu mulai dibangun, yang pertama saya tidak lihat atapnya, saya tidak lihat temboknya, saya tidak lihat apa ubinnya, tapi yang saya cari air dulu. Kenapa? Karena saya tahu ada air berarti ada kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan. Nah, ini yang Paulus ingin tegaskan buat kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih lanjut dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal penting, ya, yang perlu kita ketahui. Karena di sini Paulus ingin menunjukkan kepada setiap pembaca bahwa kriteria dari seorang hamba Tuhan atau seorang percaya kepada Yesus memiliki sikap kerendahan hati di dalam berjemaat, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus raja di atas segala raja, tapi Bapak Ibu lihat, perhatikan, dia mau membasuh kaki orang. Dan Bapak Ibu, pernah saya satu waktu pelayanan di Sumatera, ternyata orang Sumatera itu semua karena raja. Saya mengerikan, saya diturunkan dari mimbar, saya tidak peduli, tapi apa yang saya lakukan itu benar. Kenapa? Saya pegang kaki orang. Hamba Tuhannya gak siap. Karena dia berpikir apa? Ini kalau Yaneman orang Ambon ini kembali ke Jakarta, habislah saya nih. Saya mesti lakukan itu sama seperti dia, pegang kaki orang yang bau, yang jorok. Bapak Ibu tahu, dari bagian tubuh yang paling kotor kaki. Dia nggak mau. Akhirnya stop, turun. Saya katakan puji Tuhan. Seperti Paulus, orang menganggap kita bodoh, tolol dan sebagainya, tidak peduli, tapi Tuhan meninggikan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini yang mesti kita lakukan satu sama yang lain. Nanti di bulan Paskah kita saling cuci kaki. Setidak-tidaknya suami cuci kaki istri, istri cuci kaki suami. Siap nggak? Halo. Ayah sebagai imam nabi dan raja cuci kaki anak-anaknya. Siap nggak? Halo. Jangan muka aduh papaya setengah matang. Jangan. Mari kita
ekspresikan kasih Allah itu dalam hidup kita untuk orang lain. Dan waktu kita pegang kaki istri kita, pegang kaki suami kita, Bapak Ibu tahu, waktu kita punya kerendahan hati, berkat Tuhan siapkan buat kita. Karena apa? Saya nggak tahu, tapi cobalah. Coba antara yang sudah berumah tangga, ya, coba saling cuci kaki. Mau tidur, udah cuci kaki belum? Sini saya cuci deh. Kalau istri saya tuh saya suka cuci kakinya. Bahkan kalau dia gelisah tidurnya, ya kami kan nggak pakai AC. Saya ambil basah, saya lap biar adem, supaya dia nyenyak tidur. Kalau dia bisa tidur di samping saya, ya, dengan irama yang begitu indah, waduh, haleluya. Saya pun juga bisa tidur dengan nyenyak. Coba praktekkan. Berarti apa? Ternyata istriku nyaman untuk tidur. Tapi kalau itu tidak nyaman, kita juga nggak nyaman. Itu bahaya. Tanda-tanda apa? Kita semua sakit, iya kan? Tapi coba, kalau dia bisa tidur, iramanya indah, musiknya, kita juga bisa terlelap tidur. Karena saya itu tanpa musik nggak bisa tidur sebenarnya. Coba istri saya orang Sumatera, jangan berisik, bagaimana bisa tidur? Akhirnya saya coba mengikuti apa yang menjadi keinginan istri. Bukan saya egois lagi. Paulus yang tadinya egois, Paulus yang tadinya keras kepala, ya, seorang yang tidak mau mengalah. Tapi waktu dia dijamah Tuhan, dia punya kerendahan hati. Dan akhirnya bisa tuh dengan irama lain tanpa musik, dari kaset, dari HP, dari radio, saya bisa tidur. Tapi iramanya agak sedikit kaget-kaget juga. Saya lihat dulu. Haleluya, ternyata masih ada kehidupan. Bisa Bapak Ibu? Ini yang sebenarnya kita perlu. Oleh sebab itu mari yang suami istri, jangan dengar khotbah ini tapi pulang dan praktekkan itu. Mak, kaki tadi kayaknya injak becek ya. Sebelum masuk saya ambil dulu lap kaki buat mama ya. Saya cuci dulu kakimu. Apalagi rumah-rumah sekarang ini kan keran susah di depan rumah ya. Kalau kami itu memang udah mempersiapkan. Waktu COVID itu saya sambung-sambung aja udah. Jadi ada keran depan rumah. Karena waktu COVID mesti cuci kaki, cuci tangan ya. Kita udah kayak orang steril aja. Ternyata ada yang mati-mati juga. Iya, gerejanya tutup, nggak kemana-mana. Mati tuh suami istri. Lah kita tanganin orang-orang yang COVID. Sampai orang bilang, itu Pak Yaneman dengan Ibu Ros tuh pendeta gila ya. Ini kan lagi COVID, lagi lockdown. Kita bagi-bagi makanan. Coba. Mari kita punya kerendahan hati untuk melihat bagaimana orang lain juga membutuhkan apa yang kita butuhkan. Lebih mereka butuh. Kasih buat mereka. Dan kita akan lipat gandakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita ya. Ada beberapa kriteria untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kita belajar dari Paulus. Alkitab kerap kali menyebut kata rendah hati. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita akan mendapat begitu banyak pesan Tuhan mengenai topik ini. Kenapa? Nah, ini luar biasa. Karena sepertinya ada tendensi manusia menjadi sombong ketika hidupnya mulai sukses. Bapak Ibu, maaf ya. Ada orang-orang yang begitu memiliki rumah yang memang diberikan juga oleh hamba Tuhan, yang sebenarnya hamba Tuhan itu tidak kaya-kaya amat, tapi karena punya belas kasihan dan memberikan itu. Tetapi apa yang dilakukan? Karena dia mendengar, kalau rumah ini dijual, saya dapat duit yang bisa membeli satu kendaraan tanpa harus memiliki rumah. Sekarang saya mau tanya buat Bapak Ibu jemaat, rumah dulu atau kendaraan? Mobil? Halo? Rumah dulu atau kendaraan? Mobil untuk istri dan anak-anak kemana-mana nyaman. Yang mana kita mau? Puji Tuhan. Itu yang istri saya suka katakan, Pak, kalau kita udah punya rumah, kandang kecil-kecil, anak kita kemana aja pasti akan nyambung. Ada tempat, ada kandangnya. Mereka akan pulang ke situ. Saya pakai istilah itu karena apa? Saya nggak mau terlalu sombong. Sama seperti Paulus. Coba tanya istri saya,
Iya ya, kalau kita punya kandang kecil-kecil. Dan Bapak Ibu kalau sudah punya rumah, apa yang Bapak Ibu mau itu gampang. Karena apa? Alamatnya jelas. Jangan kita belum punya rumah, alamat numpang, gitu ya. Kita pakai alamat itu, terus ambil kendaraan umpamanya, ambil pesawat. Begitu nggak kebayar gimana tuh? Dikejar nggak? Dikejar. Ini yang teman kemana ya? Maaf. Ini yang terjadi. Bahkan rumah kami yang mana ya? Kalau tidak salah, ada salah satu rumah yang akhirnya maaf kata Ibu Ros kaget. Aduh, gila. Ini orang kok teror kita nih. Saya bilang sampaikan aja. Maaf, kami nggak tahu. Alamat itu sih alamat rumah saya. Tapi orang itu nggak tahu kami. Bisa Bapak Ibu? Kenapa? Ini saya ingin menyampaikan kepada kita supaya kita memiliki kerendahan hati dan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Tuhan itu kaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Tuhan berkenan bagi umatnya. Ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4 katakan begini. Sebentar Bapak Ibu. Mazmur 149 ayat 4 dia katakan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, jangan kita bangga kalau kita memiliki keselamatan terus kita sombong. Woi, saya udah selamat Jangan lagi berbuat baik. Gak usah pentingkan orang lain. Karena kita udah selamat. Ngapain pikir-pikir orang lain? Bapak Ibu hati-hati. Ingat, waktu kita menjadi orang percaya salah satu tanda dari buah-buah roh. Ada apa? Ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, ada apa? Ada pengorbanan. Jadi buah-buah roh itu yang hidup dalam diri kita itu akan berkembang menjadi buah-buah yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat yang pertama ya, yang pertama untuk memiliki sikap kerendahan hati, punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Jadi nggak salah kalau kita punya kesalahan. Kalau saya nggak bisa, saya katakan apa? Saya nggak bisa. Contoh dari hal-hal kecil. Bapak Ibu lihat ya. Kalau kita sudah sama-sama ya refreshing, ya, bukan berarti kita ini hamba Tuhan dan orang yang percaya kepada Kristus kita udah ada di planet lain. Kita masih ada di planet bumi yang harus bersosialisasi dengan yang lain. Jadi kalau kita sama-sama umpamanya ya duduk di depan mesin karaoke sambil nyanyi, ya saya katakan maaf saya nggak bisa. Silakan. Bukan berarti saya harus pegang mic dan egois. Maaf Bapak Ibu, saya senang nyanyi. Kalau mic itu udah di tangan saya tidak akan berikan kepada orang lain tanpa orang itu harus minta. Karena ini hobi saya. Tapi bukan berarti kalau saya tidak bisa satu pujian dan saya harus pegang mic itu sendiri. Silakan yang bisa. Ini namanya berbagi kebutuhan yang sama. Oleh sebab itu, kerelaan untuk keberanian mengakui kesalahan. Waktu kita punya salah, kita akui. Dan waktu kita akui itu kepada sesama kita, sebenarnya kita lakukan itu kepada Tuhan. Tanpa kita sadari. Karena ingat, sebagai orang percaya Tuhan melihat kita dari sisi kiri, sisi kanan. Seperti CCTV yang bisa berputar 160 derajat. Dia lihat gerakan kita kemana. Itu CCTV loh, buatan manusia. Mata Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan. Matanya tidak pernah dipejam. Dia selalu lihat, ya teman, kamu masuk ke lorong mana? Oh iya masih jalan pintas, ya betul. Gak apa-apa. Tapi ke lorong kok nggak keluar, lorongnya di lorong mana nih? Bahaya. Mari, kita perlu saling mengakui.
Ini adalah salah satu tindakan yang sangat sulit kita lakukan. Karena apa? Ego yang ada pada hidup kita, ya, keinginan daging kita yang membuat kita sulit untuk mengakui setiap kesalahan. Nggak ada salah. Rasa gengsi yang terlalu besar, takut kehilangan harga diri. Nah, Bapak Ibu, harga diri itu penting. Tapi buat saya harga diri tidak terlalu penting. Orang anggap saya apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya dengan Tuhan punya hubungan baik. Karena saya suka katakan buat istri saya, ingat, orang mau katakan saya apapun atau kita dengan keluarga, ya, Tuhan adalah bos kita. Kita pekerjanya Tuhan. Upah yang Tuhan berikan buat kita bukan manusia. Jadi, anggap aja angin lalu. Kenapa kita mesti pusing? Susah senang, saya dan keluarga. Bukan di waktu senang. Waktu senang, ada orang banyak yang menghampiri kita seperti semut melihat gula. Langsung rame-rame datang. Begitu gula nggak ada lagi semut di tempat itu. Mari, susah senang kita jalankan keluarga. Jadi waktu senang, orang datang kepada kita, kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi waktu kita susah, orang akan jauh dari kita. Dan kita katakan, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena apa? Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dimanapun kita berada. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan dia memperhatikan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti itu tulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9-nya, dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini luar biasa. Waktu kita lakukan pengakuan sesama teman, Tuhan juga mengampuni kita. Kenapa? Waktu kita melayani orang lain, Tuhan melayani kita untuk melayani orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang membutuhkan sesuatu dari kita, ya, dia punya salah pun kita mengaku salah aja, nggak apa-apa. Karena apa? Waktu dia tidak terima berkat itu dari kita, berkat itu akan kembali kepada kita. Double cover. Tuhan sudah memberkati kita, dan berkat dari dia yang dia tidak terima, dia akan kembali kepada kita. Dan kita bersyukur, Allah kita itu luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, untuk memiliki sikap kerendahan hati, mau diajar dan belajar. Saya senang keluarga besar El Syamai ini ada PA ibu-ibu, ada PA kaum bapak. Cuma abang salah sedikit nih. Kemarin tuh Senin libur. Kenapa anak-anak remaja tidak libatkan untuk PA? Iya, duduk di apartemen sambil main air, sambil duduk di... Saya begitu, ini saya tegur Ibu Ros. Ibu Ros kan Senin libur. Kenapa kemarin itu tidak ajak yang lain? Mereka juga bisa refreshing, iya kan? Apa tuh non kalau picit-picit? Mas ya? Iya, air bisa micit mereka. Aduh, cari lagi waktu. Iya kan, Senin libur kan? Atau masuk? Pada masuk kerja nggak? Halo, Senin kemarin pada libur kah? Halo, jangan senyum-senyum aja. Libur nggak? Masuk juga? Oh, yang live streaming memang mesti masuk. Karena disitulah panennya ya. Karena orang pada duduk tenang-tenang buka HP gitu ya. Tapi kalau yang libur, libatkan bang. Kapan lagi? Karena disitulah kesempatan. Sebab minggu semua capek dan butuh istirahat. Tapi mari kita capek-capek sekalian sama-sama. Ya, mau diajar dan belajar. Kenapa? Bapak Ibu saya senang mau diajar dan belajar. Waktu saya mulai bertobat ya, saya tanya buat teman-teman, tolong dong ajar saya teknik-teknik pelayanan itu seperti apa sih? Apalagi pelayanan roh jahat, itu cara masuknya bagaimana, cara menengkingnya bagaimana, supaya iblis itu gemetarnya bagaimana. Nggak ada yang mau ajarin. Mereka bilang apa? Belajar aja sendiri. Waduh. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Ada orang yang menganggap kita bodoh dan tolol, tapi Tuhan meninggikan kita. Amin. Di mata Allah, manusia yang sederhana dan di bawah, yang rendah, itu ditinggikan luar biasa. Bapak Ibu tahu, akhirnya Tuhan step by step mengajar saya. Karena saya cuma katakan apa? Tuhan, berikan hikmat buat saya.
Itu yang saya inginkan. Karena saya orang yang tidak mengerti apa-apa. Dan waktu Tuhan berikan hikmat itu, itulah permulaan dari pengetahuan buat kehidupan saya. Saya bersyukur dan berterima kasih. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Top leader lah saya. Di dalam pelayanan itu, saya dianggap Ghostbuster, tukang kejar iblis. Dan tiap kali saya datang, lenyaplah permasalahan orang. Tapi saya bersyukur, bukan hebatnya saya, tapi karena bodohnya saya, Tuhan mengangkat saya menjadi tinggi dan berharga. Ini yang luar biasa, mau diajar dan belajar. Bagaimana kita belajar? Saya berpikir, saya tidak mungkin berdiri di sini kalau saya tidak duduki bangku teologi. Kalau saya tidak mau diajar bagaimana teknik berkhotbah, bagaimana menghadapi audiens, bagaimana bersikap dalam berkhotbah untuk tidak terpengaruh oleh mimbar ini, saya mulai belajar. Bapak Ibu tahu saya belajar di mana? Saya belajar itu di satu tempat yang dimana di situ ibu-ibu, bapak-bapak tuh lagi macul, lagi tanam padi di rawa-rawa, lagi tangkap ikan. Waktu jam istirahat, ya, saya datang dengan mobil. Saya berdiri di pinggir itu rawa, dan saya katakan apa? Saudara-saudara, kalau saudara tidak bertobat, hari ini akan binasa. Tapi kalau saudara bertobat dan mau memiliki Kristus, saudara akan diselamatkan. Mereka lihat saya begini. Yang tadinya lagi asik-asik pacul, mereka pikir orang gila. Tapi saya bersyukur, karena mereka anggap saya orang gila. Seperti apa kata Paulus? Boleh orang menganggap saya bodoh, tapi di hadapan Tuhan. Dan disitulah saya belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa. Bapak Ibu kalau kenal dengan Billy Graham, dia mulai belajar berkhotbah itu di antara gandum-gandum, bukan di antara orang banyak. Gandum-gandum yang mulai bertumbuh, siap dipanen. Disitulah dia belajar, sehingga istrinya, pacarnya waktu itu mau terima dia sebagai suami. Kenapa? Kita belajar dari kekurangan kita, kita belajar. Jangan sampai kita kurang bahan untuk berkhotbah dan kita kurang bahan untuk pelayanan. Tapi mari kita belajar. Belajar dari Allah, sumber di atas segala sumber, dan dari orang-orang yang sudah lebih dahulu. Nggak apa-apa, saling tanya. Maka itu kadang-kadang kalau saya lihat teman-teman hamba Tuhan, waduh, anggap dirinya udah hebat. Tapi begitu berkhotbah saya bilang, waduh, pengetahuan kok cuma minim seperti itu. Gaya berkhotbah juga datar. Bagaimana jemaatnya dibangunin? Kalau yang ngantuk, saya pikir makin ngantuk. Akhirnya iramanya apa? Lautan teduh. Ih, ada Pak Pendeta di depan berkhotbah. Ih, ada Pak Pendeta berkhotbah. Karena apa? Oma Anto udah mulai panggil, apalagi ruangan ber-AC. Jadi kita datang ke gereja hanya mencari apa? Kenyamanan untuk bisa beristirahat 5-10 menit. Jangan mau. Itu cara iblis untuk menyerang pikiran kita dan melumpuhkan aktivitas Allah dalam hidup kita. Karena ingat, iman tumbuh dari pendengaran, bukan penglihatan. Oke. Kalau orang yang memang barangkali terganggu pendengaran, bisa melihat dari penglihatan. Dan dia melihat daya tangkapnya luar biasa. Oleh sebab itu, Mazmur 25 ayat 9 katakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi sikap rendah hati, mau belajar dan diajar. Ini luar biasa. Waktu kita menjadi hamba Tuhan dan kita sombong, awal dari kehancuran, awal dari kegagalan, awal dari kemunduran kita. Jangan bangga, tapi mari kita menyadari siapa sebenar kita. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar dan terus belajar. Jalan Tuhan terbentang luas di dalam Alkitab, dan hanya orang-orang rendah hati yang mau terus membenahi diri menjadi lebih baik dari hari sekarang. Saya dulu pertama belajar, Bapak Ibu, saya nggak bisa seperti Bang Nafe, Bapak Hulu, dan teman-teman yang lain.
Waktu saya pegang Alkitab dan berdiri di depan orang, maaf, baca ayat firman Tuhan aja, mulut saya nggak bisa kebuka. Mesti lama. Dan saya bergumul. Setelah itu baru mulai step by step. Dan puji Tuhan, karena mau belajar, terutama dari guru di atas segala guru, dia memberikan kemampuan itu. Dan sampai saat ini Bapak Ibu dan saya masih bertemu. Keangkuhan akan merugikan kita sendiri. Ya, demi memiliki kerendahan hati berarti kita penuh memiliki kesempatan untuk dibimbing secara langsung oleh Tuhan. Karena kita memang selalu siap untuk terus belajar dan belajar lagi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, untuk memiliki sikap kerendahan hati, rendah hati itu tidak sombong. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mulai dari dalam rumah ya. Dari dalam rumah saya katakan untuk Bapak Ibu mulai catat dari sekarang. Besok-besok saya akan tanya. Bagaimana Pak? Bu, Bapak hari ini ucapkan kata apa buat Ibu? Kamu tuh bagaimana? Atau, Mak, kopi buatan kamu itu saya rasa tidak ada duanya di warung. Atau, buat kopi aja nggak bisa. Ini awal saya. Tuhan mendidik saya mulai akhirnya saya memiliki kerendahan hati. Dan boleh juga, Pak, saya dan anak-anak ingin makan masakanmu Pak. Karena masakanmu itu di restoran manapun nggak sama. Sekalipun ada sedikit asin gitu ya. Tapi coba katakan, Pak, luar biasa. Enaknya minta ampun Pak. Gak apa-apa, asinnya itu bikin enaknya minta ampun Pak. Tambah jeruk dikit, makin enak. Kenapa enggak? Jangan senyum-senyum ibu-ibu. Tapi kalau Bapak masak di rumah, kalau memang ibu-ibu rasa enak di rumah, tolong bawa ke Pagem. Pagem ingin rasakan masakan Bapak Ibu. Saya dengar ibu-ibu ini udah mulai pandai memasak. Apalagi makanan-makanan Eropa. Iya non? Sudah belum? Spaghetti sudah mulai bisa. Apalagi? Spaghetti itu gampang loh. Padahal itu cuma Indomie. Indomie itu udah biasa lah sayang. Kamu tuh kan makan Indomie kamu. Jangan mau jemaat. Ini bahaya nih anak saya. Di rumah sini nggak ada Indomie. Ini udah mulai ketagihan Indomie. Dia udah mulai mimpi-mimpi Indomie. Mie banyak, bukan cuma Indomie. Oleh sebab itu mari kita bikin mie spesial. Mie khusus spaghetti. Bapak Ibu tinggal cincang-cincang ayam, daging khusus, enak. Mari kita belajar. Yakobus katakan begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Jadi Bapak Ibu ingat, kecongkakan, kesombongan, ya, itu membawa kita kepada jurang kebinasaan. Jangan bangga kalau kita memiliki keselamatan. Keselamatan itu bukan cuma milik saya dan keluarga, tapi milik semua orang. Lewat kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Waktu kita berjalan, kita ada dimanapun, ya, membuat orang nyaman. Bapak Ibu, saya bingung. Itu di tempat saya, di tempat kita kalau minggu ya suka itu. Kadang-kadang habis berenang, secangkir kopi, apalagi Ibu Ros tambah lagi dengan pisang goreng kesenangan saya. Begitu cuap-cuap, oma-oma pun datang. Papa, itu kaset itu tadi, itu kaset apa ya? Saya mau beli. Apa kaset apa Bu? Ini saya mau coba dong lagu ini. Oh mari Bu. Padahal bukan memang orang yang biasa nyanyi. Tapi waktu mereka mendengar dan melihat kita, mereka juga tertarik. Untuk apa? Mau belajar. Dan kita sama-sama belajar. Saya belajar dari orang tua belajar dari saya. Kita take and give. Luar biasa. Kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Orang lain senang karena kita. Itu Tuhan dipermuliakan. Itu yang Paulus mau. Dari kita, orang percaya. Sama seperti dia memiliki kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mempunyai kelebihan tersendiri. Ini poin yang ketiga Bapak Ibu, yang perlu kita belajar.
dari sikap Paulus. Yang keempat, yang terakhir, untuk memiliki sikap kerendahan hati, tidak egois, melainkan mengutamakan kepentingan orang lain. Ini juga merupakan poin penting. Waduh, ini luar biasa. Bapak Ibu, saya dulu sebelum bertobat, jangan coba-coba. Kalau orang injak kaki saya, itu maaf, saya tidak kasih ampun. Pernah Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Hulu barangkali Pak Hulu tahu ketupat nias. Ketupat ya, ketupat. Tahu ketupat kan? Ketupat modelnya gimana Pak? Begini, jangan begini-begini. Nah itu, kalau dulu orang yang kaki ketupat Ambon jalan, gitu ya, bahaya kan? Tapi begitu Tuhan ubah, ketupat Ambonnya hilang. Bahkan saya teringat sampai sekarang. Dan itu memang menjadi kenangan manis buat saya. Istri saya katakan gini, ih, kamu kok nggak pakai bahasa Ambon ya? Itu bahasa itu kalau orang suka katakan apa? Saya bilang itu bahasa paling indah di dunia. Dan waktu dia tahu, duh, ilah, kok bisa ya? Nama Tuhan disebut dengan sembarangan. Karena apa? Tuang Allah, tuang am. Apa? Aduh, itu bahaya memang. Itu kebiasaan. Tapi waktu Tuhan ubah saya, nggak ada lagi ketupat Ambon, nggak ada lagi kata-kata demikian. Karena apa? Saya ingin belajar dan mau belajar. Dan saya ingin memiliki kerendahan hati. Supaya apa? Tidak lagi egois. Waktu sekarang, kalau naik kendaraan umum, orang injak kaki. Pak, maaf, kaki saya di bawah kaki Bapak. Oh iya Pak, maaf. Oh nggak apa-apa Pak. Soalnya Bapak tubuh terlalu berat. Jadi tekanan ke kaki saya agak sedikit-sedikit ngilu-ngilu gimana gitu Pak. Untung nggak kelingkin kan kaki. Jadi aduh, apalagi sepatunya model kayak abri yang bergerigi di bawah kan. Aduh, tapi Pak, iya. Bisa Bapak Ibu? Tidak ada lagi punya rasa kecewa, dendam dan sebagainya. Ini yang Paulus inginkan. Orang yang rendah hati tidak akan bersikap demikian, karena mereka akan memikirkan orang lain terlebih dahulu ketimbang kepentingan diri sendiri. Kalau mau nyaman, naik taksi Pak. Begitu kan? Enak nggak? Kalau orang udah katakan itu buat kita sebenarnya penghinaan. Tapi saya langsung katakan, iya Pak. Kalau saya nggak mau diinjak kaki, saya naik taksi Pak. Tapi maaf, ongkos saya pas-pasan karena saya mau pergi pelayanan. Jadi maaf ya Pak ya, gak apa-apa. Sepatu kotor, nanti sampai di tempat tujuan saya lap, biar mengkilat kembali. Tapi tubuh Bapak terlalu berat, jadi tekanannya begitu. Ngeri-ngeri, sedap buat kaki saya. Gak tahan Pak, oke. Filipi 2 ayat 3 dan 4 katakan begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, satu pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Bapak Ibu mau lihat orang yang egois dan mementingkan diri sendiri? Gampang. Bapak Ibu datang ke rumah mereka dan lihat aja. Sekarang ini kalau kita lihat ya, pagar itu tinggi-tinggi, tertutup. Egois nggak? Egois, karena apa? Nggak mau diganggu. Tapi saya katakan, kami dulu nggak ada pagar. Kenapa? Saya katakan, welcome. Maka itu rumah kami ini kalau Bapak Ibu lihat, seperti orang yang membuka tangan seperti ini. Sebelah kamar buku, sebelah dapur. Welcome, silakan. Kenapa? Harus ciptakan apa yang ada pada kita terbukalah, supaya semua orang akan melihat. Ternyata luar biasa. Waktu rumah kita terbuka, orang lain mau bikin acara di tempat kita, nyaman nggak? Tapi kalau pagarnya udah setinggi apa, buka juga susah. Bagaimana cuma? Ih, mengerikan ah. Ini kalau kita bikin acara di situ, jangan-jangan pagar tutup kita kayak penjara gitu ya. Pernah lihat nggak? Saya suka jalan dengan Ibu Ros. Kalau motong ke tol, Ibu Ros, ini rumah bagus ya, tapi kenapa pagarnya begini ya? Jadi keindahan rumah itu mati, tidak bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Yang hanya bisa menikmati siapa? Iya. Enak nggak? Buat saya nggak enak. Maka itu rumah saya dari dulu memang ada hijau-hijau.
Jadi kalau orang lihat, orang suka jalan, ih kok sirih bisa tuh ya, itu sirih atau plastik ya. Sampai ada orang yang membutuhkan sirih datang minta. Karena apa? Itulah welcome. Nah mari kita memiliki kerendahan hati, ya, supaya apa yang ada pada kita dapat memberikan juga kepada orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Berbagi itu penting. Karena apa? Waktu kita memberi, sebenarnya nilai poin buat kita ditambahkan. Bapak Ibu pernah lihat gelas yang isi air? Nes, kalau di kantor ada air di gelas, kalau kamu nggak minum-minum sampai sore, bisa diisi lagi nggak? Kasihan kan? Akhirnya air itu jadi apa? Jadi bisa jadi basi. Waktu kita minum, kok nggak enak ya? Tapi coba begitu kita ambil air di gelas kita minum, kita tambah lagi, kita minum, diberkati. Sama. Apa yang ada pada kita waktu kita membagi bersama-sama dengan orang lain, Tuhan akan memberikan 2 kali lipat. Yang terakhir Bapak Ibu, Ulangan 18. Sebenar ayat 14 sampai 18 katakan begini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Coba tuh. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dengan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu Keras. Coba. Ini mengingatkan kita bahwa kita sebelum mengenal Kristus, kita juga seperti bangsa Israel yang ada di tempat tandus, yang tidak memiliki apa-apa, tetapi waktu kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan kerendahan hati, Tuhan siapkan itu buat kita. Ayat 18 terakhir. Nanti Bapak Ibu baca ya, dari 14 sampai 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan rupa kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita meraih berkat Tuhan, milikilah kerendahan hati seperti Kristus, yang tidak sombong dan tidak bangga bahwa raja di atas segala raja, tidak akan mati di kayu salib. Tapi dengan kerendahan hati dia mau disiksa, dia mau dihajar, dia mau dihukum demi Bapak Ibu dan saya, supaya kita memiliki keselamatan dan kemuliaan sama seperti Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau begitu baik, teramat baik dan sangat baik. Kalau firman-Mu saat ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah di atas segala Allah yang sudah menunjukkan sikap kerendahan hati-Mu dalam kehidupan Engkau bagi kami, supaya kami pengikut-pengikut-Mu memiliki juga kerendahan hati seperti apa yang Engkau kehendaki. Mari Tuhan ajarkan kami. Lewat kerendahan hati kami tahu ada berkat-berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Ada banyak hal yang Engkau dapat memuji kami lewat kerendahan hati kami, dan Engkau akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.